Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوى معمول وصلاة شام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين. أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala. Masih di penghujung bab salam nih Bapak sekalian, yaitu akad perpesanan. Kemarin nih disebutkan di sini perihal syarat-syarat sahnya transaksi salam. Kemarin diantaranya harus jelas menyebutkan jenisnya, karena memang ini perpesanan, jadi mesannya itu harus jelas nih, sifatnya secara mendetail dan seterusnya, mereknya, nah, semuanya disebutkan nih. Kemudian juga diantaranya menyebutkan kadarnya sekiranya dapat menghilangkan kebodohan atau ketidakjelasan dalam kadar barang yang dipesannya. Di antaranya lagi menyebutkan waktu penyerahannya jika penyerahan barangnya bersifat tempo sesuai dengan kesepakatan keduanya. Kemudian di antaranya lagi barang yang dipesan termasuk yang ada pada waktu penyerahannya. Tatkala menyerahkannya memang barang itu ada, beda halnya kalau mungkin maaf kita memesan sesuatu nih, nah, sesuatu apapun itu, tatkala kita menentukan waktu temponya itu barang tidak mungkin ada atau belum musimnya, ya tidak sah nih, karena memang tidak bisa untuk diserahkan nantinya. Demikian. Dan yang kelima, yang ini yang kita bahas nih, yaitu menyebutkan tempat penyerahan barang yang dipesannya. Jadi harus menyebutkan tempat barang diserahkannya itu di mana. Demikian nih. Nah, ini ada terkadang kewajiban atau keharusan menyertakan penyebutan tempat penyerahan barang yang dipesan. Mari Bapak sekalian kita baca kembali nih perihal rinciannya. Kata beliau, dan dalam syariat ini terdapat perincian sebagai berikut. A, kata beliau, jika tempat terjadinya transaksi tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat penyerahan, misalnya terjadi di jalanan, maka pembeli harus menjelaskan tempat penyerahan barang yang dipesannya, baik dalam membawa barang pesanannya tersebut membutuhkan biaya atau tidak. Pokoknya harus disebutkan, entah itu perlu biaya tambahan atau tidak.
baik penyerahannya barang dilakukan secara kontan maupun tempo. Karena alasannya gini, kalau terjadi transaksi, tempat transaksi itu tidak cukup untuk tempat dijadikan tempat penyerahan. Bisa jadi mungkin di jalanan, nggak mungkin nih kita menyerahkan barang itu di jalanan, karena kan ini pesan. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu ya memang terkadang bapak sekalian barang itu ada di depan, kita transaksi dimanapun tidak masalah. Demikian nih ya, karena memang menyerahkan barang itu bisa jadi di tempat-tempat ya, walaupun tadi itu tempat jalanan ya masih bisa untuk menyerahkan barang tersebut. Nah ini kan kita bahasanya kan memesan nih. Jadi tatkala kita mungkin transaksi di tempat yang tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat penyerahan barang, ya maka harus disebutkan nanti yang tempat penyerahan barang itu di mana. Oh nanti di rumahku, mungkin maaf harus disebutkan. Ini harus disebutkan baik itu nanti membawa barangnya ke rumahnya itu perlu biaya atau tidak, pokoknya disebutkan. Baik itu kontan ataupun tidak harus disebutkan, karena ini berbeda dengan jual beli. Demikian ya. Kemudian kata beliau rinciannya B, jika tempat terjadinya transaksi jual beli salam, salam kemarin itu lamnya pendek, tidak dibaca panjang, salam, yaitu perpesanan, akad perpesanan, itu layak untuk dijadikan sebagai tempat penyerahan. Jadi tempat transaksi itu layak dijadikan untuk tempat penyerahan. Kan berbeda nih, berbeda. Kayak mungkin transaksi di rumah, kayaknya layak kok, barang tadi diserahkan di tempat ini. Beda dengan yang di jalan tadi, Nah, maka seperti apa rinciannya? Kalau memang tempat terjadinya akad salam itu juga cocoklah dijadikan untuk tempat penyerahan barang. Maka kata beliau yang pertama, jika untuk membawa barang pesanan tersebut ke tempat itu tidak membutuhkan biaya, maka tidak wajib menjelaskan tempat penyerahan barang yang dipesan, baik penyerahan barangnya disepakati secara kontan maupun tempo. Ya kalau memang barang itu barang kecil nih, ya mungkin kayak mesen HP atau baju atau apa, kayaknya tidak perlu biaya. Kalau kita mungkin mengadakan transaksi di rumah ini, kemudian penyerahan barangnya di tempat ini, kayaknya tidak perlu biaya tambahan kalau kita menyerahkannya di sini. Maka tidak harus disebutkan, karena nanti bapak sekalian kalau kita tidak menyebutkan atau tidak harus kita menyebutkan tempat penyerahannya, maka secara otomatis tempat terjadi transaksi itulah tempat penyerahan gitu. Makanya tidak disebutkan tidak masalah, karena memang tempatnya nanti di sini tempat penyerahan barang, dan memang tidak dipungut biaya tidak masalah. Demikian nih. Kemudian yang kedua kata beliau, dan jika untuk membawa barang tersebut membutuhkan biaya, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Kata beliau, rinciannya, jika penyerahan barang yang dipesannya secara kontan, yang dipesan itu adalah barang yang siap dihadirkan kontan, maka tidak wajib menjelaskan tempat penyerahannya. Ya, karena memang diserahkannya secara kontan. Demikian. Jika penyerahan barang yang dipesannya secara tempo, maka wajib menjelaskan tempat penyerahan barangnya. Biar maksudnya itu biar disepakati bersama, diketahui bersama. Jadi harus disebutkan kalau memang tempo penyerahan barangnya, ya harus disebutkan tempat penyerahannya. Kalau memang ini ada biaya di dalam penyerahannya. Demikian nih. Kalau memang mungkin pesanannya itu banyak, kalau baju berarti bajunya itu ya mungkin berlembar-lembar bajunya, mungkin karena mungkin dijual lagi, ya mau tidak mau membawanya itu perlu biaya. Maka kalau memang demikian, ya harus disebutkan tempat penyerahannya. Demikian ini kewajibannya mas sekalian tatkala kita melakukan akad salam. Kemudian kata beliau, dan kapan ini kaidahnya, dan kapan tidak wajib menyebutkan tempat penyerahan barangnya. Jadi kalau disebutkan tidak apa-apa ini kan bahasanya tidak wajib. Beda dengan yang wajib tadi. Kalau ada biaya, ada biayanya kemudian tempat itu tempat yang tidak cocok untuk dijadikan tempat penyerahan, berarti wajib disebutkan nanti. Wajib disebutkan tempat penyerahannya di mana. Beda halnya kalau seumpama menyebutkan tempat penyerahannya itu tidaklah wajib, berarti kata beliau
tempat penyerahannya itu nanti adalah di tempat transaksi tadi. Ini makanya kata beliau, dan kapan tidak wajib menyebutkan tempat penyerahan barangnya, maka barangnya diserahkan di tempat terjadinya transaksi jual beli dengan cara salam perpesanan tersebut. Jadi secara otomatis tempat penyerahannya itu ya di tempat adanya transaksi tersebut. Demikian ini diantara persyaratan mengenai ya sahnya transaksi salam. Kemudian yang keenam, boskan saya lagi di sini, harga dari barang yang akan dipesan harus diketahui oleh si pembeli. Harganya memang harus diketahui ini. Ya kan bahasanya mesen, kalau kemarin kan gini gambarannya ini, ada orang ini pergi umroh atau haji, kan demikian ya. Kemudian orang yang pergi haji dan umroh itu tahu bahwasanya gamis itu harganya 500.000 gitu nih. Akhirnya ada saya ini ingin pesan ya, kepada beliau untuk ya ini beli gamis yang harganya 500.000. Jadi uangnya itu sudah diketahui bahwasanya harganya 500.000, dan bahkan seharusnya kewajibannya barang uangnya itu diserahkan di pertama diserahkan. Makanya 500.000 itu nanti bisa digunakan untuk modal terlebih dahulu bagi orang yang ingin naik haji tadi, kan demikian nih, karena ini keuntungan di dalam akad salam. Jadi harus diketahui barangnya nih, maksudnya harga itu harus diketahui dari barang tersebut ya, karena memang sebetulnya kita itu belinya kepada beliau tadi, beliau, cuma kan bahasanya memesan gini, bahasanya memesan ya di tempat tertentu. Demikian nih. Kemudian saya di sini, modal atau harga dari barang yang dipesannya harus diserahkan kepada penjual di tempat terjadinya transaksi jual beli salam itu sebelum berpisah. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Ternyata adalah syarat yang ketujuh, yaitu berupa modal itu yang 500.000 tadi ya. Jadi tak kala kita transaksinya di sini, di rumah ini transaksinya ini, ingin pesan baju gamis mereknya Al Haramain, kemudian ukurannya mungkin sekian gitu nih. Dia sudah memprediksi harga itu sekian, mungkin di sana harganya 400-an. Kemudian dia menjualnya ke kita itu 500. 500.000 itu kita harus serahkan sekarang sebelum berpisah harus serahkan. Karena ini ya tadi ini diantaranya keuntungan itu bisa digunakan untuk modal, ya. Maksudnya bisa diputar-putar, dibuat ngapa itu boleh dipinjam, maksudnya digunakan untuk yang lain tidak masalah. Karena nanti kewajibannya itu pokoknya kalau sudah jatuh temponya, kata pulang dari umroh atau hajinya, pokoknya barangnya itu sudah ada, kan demikian. Ini yang namanya akad pemesanan. Demikian. Jadi intinya modal atau harga atau duitnya di awal tadi sekalian itu harus diserahkan, sebelum berpisah di dalam tempat transaksi tersebut. Kemudian kata beliau, dan jika berpisah sementara harga dari barang yang dipesannya belum diserahkan, yang 500.000 tadi belum diserahkan kepada penjual, maka transaksi jual beli salamnya tidak sah alias batal. Demikian ini kalau kita pakai akad salam sekalian, kecuali kalau mungkin ya pakai akad yang lain mungkin beda lagi nih. Ya intinya bisa jadi kita ini ya mungkin mewakilkan, akad wakalah kan beda lagi nih. Ini kalau kita perpesanan tadi, kalau perpesanan, kalau kita bahasanya mesan berarti pakai akad salam. Kalau tadi jual beli ya mungkin enaknya biar aja beliau beli di sana, nanti pas ada saya beli. Itu namanya jual beli. Tergantung sebetulnya, ini tergantung tak kala kita itu transaksi itu seperti apa modelnya. Ya kalau dari awal saya memesan kepada pian baju gamis warnanya ini, mereknya ini, nanti bulan depan tak kala pian pulang dari ini serahkan ke saya. Berarti itu namanya akad mesan. Kalau akad mesan ya harus mengikuti beberapa peraturan di dalam akad perpesanan. Duitnya harus dibayar di awal dan seterusnya. Demikian. Beda kalau barangnya sudah sampai, kemudian saya beli, nah ini gamisnya kok bagus saya beli, ya berarti itu kan beli gitu aja. Kalau beli gitu aja tidak masalah, tidak terlalu ribet. Mungkin demikian ya, bagusnya itu kayaknya diulang. Biasanya kalau mungkin kita agak ribet ya diulang lagi lah transaksinya begini. Ya saya jual aja lah begini, saya beli barangnya kan lebih enak lagi nih, biar lebih nyaman lah sedini bos sekalian. Kemudian yang ke-8 bos sekalian,
persyaratannya adalah akad transaksinya tidak ada syarat maupun kata takliknya. Taklik itu sama nih kayak pembahasan sebelumnya, jadi mengaitkan dengan sesuatu. Pokoknya tidak bisa sekalian kalau kita itu transaksi apapun transaksinya, tapi dengan cara mentaklik. Nanti kalau datang ini saya jual mobil saya kepada sampean, kalau nanti datang bulan Ramadan saya jual ini tidak bisa. Itu namanya mentaklik, jadi tidak bisa. Ya kalau mau jual beli langsung aja, kalau mau salam ya langsung aja. Kalau pakai mentaklik kan berarti kan setidaknya ada kayak persyaratan atau ada taklik. Taklik itu mengaitkan, menggantungkan dengan sesuatu yang lain, maka bisa jadi akad yang model semacam itu tidak dibenarkan. Maka kata beliau juga sama di dalam akad salam ini, kata beliau akad transaksinya tidak ada syarat maupun kata takliknya, tidak ada syarat harus gini harus gitu, dan juga tidak ada taklik yang menggantungkan dengan yang lainnya. Maka kata beliau tidak sah jika ada kata takliknya atau terdapat syarat dalam akad itu, walaupun dengan syarat adanya khiyar. Tidak boleh ini. Ya kalau adanya khiyar itu bolehnya dalam jual beli, mensyaratkan khiyar. Tapi kalau untuk perpesanan tidak boleh. Pokoknya mau mentaklik atau mensyarat tidak boleh. Walaupun syaratnya itu syarat khiyar. Syarat khiyar itu kemarin gini. Ya memberikan pilihan lah, meminta pilihan sampai ya 3 hari nanti. Kalau nanti berlanjut berarti jadi jual belinya, kalau enggak berarti enggak jadi. Kan demikian kemarin yaitu berupa mensyaratkan khiyar. Kalau jual beli boleh, tapi kalau untuk transaksi akad salam ini maka tidak boleh. Jadi kalau nanti cocok, kan kalau sudah mesen tuh ya kan sesuai kriteria. Kalau mesen tuh kan tadi disebutkan mereknya Al Haramain, gamisnya, kemudian warnanya ini, kainnya ini. Kemudian nanti kalau cocok nanti saya ambil, kalau enggak ini bukan beli, ini namanya perpesanan, enggak boleh kalau kayak gitu. Itu berarti mensyaratkan, kalau mensyaratkan enggak boleh nantinya. Demikian kalau di dalam akad salam itu tidak boleh yang adanya syarat, sekalipun syarat itu syarat khiyar, enggak boleh. Demikian Kalau nanti kata beliau, kalau nanti ternyata barang yang dipesannya tidak cocok, tetap tidak sah transaksi tersebut. Jika akad transaksi jual beli dengan cara salam harus bebas dari syarat dan kata taklik. Demikian tidak boleh ada syaratnya, tidak boleh juga ada takliknya. Demikian sekalian. Kemudian bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, kayaknya kita sudah ini pembahasan salam ini, yaitu akad perpesanan ini. Kita lanjut kepada bab yang ke-6 atau pembahasan berikutnya mengenai babur rohni. Bab rohni. Rohni itu pergadaian pergadaian. Nah ini mungkin yang sering kita alami sekalian yaitu akad pergadaian. Maka kata beliau, sebelum beliau membahas tentang definisi rohni, ta'rifur rohni, maka beliau sedikit membahaslah perihal masalah rohen ini. Kata beliau sekalian yang mengarang kitab ini, kata beliau, dalam kehidupan bersosial kita dituntut ikut prihatin dan toleran dengan nasib sesama, dengan membantu mereka yang memerlukan uluran tangan kita. Di antaranya dengan menghutangi seseorang yang memerlukan hutangan dan lain-lain. Akan tetapi terkadang mencari orang yang jujur dan menepati janji membayar hutangnya susah, apalagi pada zaman ini, gitu ya. Ya memang kita dituntut untuk membantu, tapi terkadang kita juga ya mungkin ngersuloh, ya mungkin orang sudah dibantu, nggak tahunya nggak mau bayar, kan gini sudah dihutangi macam-macam. Cari yang jujur itu susah kata beliau ini, khususnya di zaman sekarang ini. Oleh karena itu disyariatkan hukum gadaian ini untuk menjaga agar uang yang dihutangkan tidak hilang. Uang yang kita hutangkan tadi, kita beri hutangan ke orang, kita beri, ada orang datang ingin hutang ke kita, kemudian kita beri hutangan kepada dirinya tadi, itu setidaknya ya bisalah kembali nantinya hutangnya tadi. Kalau ada
apa dengan adanya syariat yang namanya gadaian ini. Demikian nih agama sampai segitunya mengatur yang sekalian nih, agar ya boleh-boleh aja nih, agar tidak merasa dizalimi, kan demikian nih, agar tidak merasa dicurangi. Tidak masalah nih, boleh-boleh aja. Ya kalau dia menghutangi secara cuma-cuma, itu namanya hutang piutang, boleh-boleh juga nih, nggak ada jaminannya ya nggak masalah, itu terserah sampean nih. Ya resikonya kalau nggak dibayar ya jangan salahkan sama siapa, kan demikian nih. Tapi kalau ada jaminannya ya tidak apa-apa juga, itu namanya gadaian, sah-sah aja, dibenarkan dalam agama, kan demikian nih. Ini sekalian. Ya walaupun sebetulnya hutang piutang itu ya besar pahalanya nih memang. Dan bahkan ada satu riwayat lebih besar daripada bersedekah. Lantaran terkadang gini, kalau orang hutang itu kenapa kok lebih utama? Terkadang orang menghutangi itu sekalian itu tidaklah datang kepada kita kecuali orang itu amat sangat perlu, butuh, ya. Sehingga kita memberikan hutang kepadanya itu sudah bernilai luar biasa membantunya, karena dia dalam keadaan kepepet. Beda dengan kita memberi bersedekah, bisa jadi orang yang kita beri, yang kita sedekahkan itu orangnya tidak perlu barangnya, mungkin melimpah, ya dikasih alhamdulillah, tidak dikasih juga masih ada stoknya. Gini dikasih beras alhamdulillah, ya sebetulnya di rumah itu sudah banyak berasnya berkarung-karung, kan gini bahasanya. Tapi kalau orang ini hutang, bisa jadi dia itu dalam keadaan terpepet, memang betul-betul berhajat, betul-betul membutuhkan. Makanya terkadang dari satu sisi ya, menghutangi itu lebih utama daripada bersedekah, walaupun ya keutamaan bersedekah itu banyak nih, walaupun nanti di sini ada apa nih, ada perselisihan pendapat lah, yang jelas semacam sekalian nih dalam hal ini. Kemudian kata beliau, saya lanjut terus sekalian, dan sebagai jaminannya nih, dan sebagai jaminannya adalah barang yang digadaikan tersebut. Akan tetapi menggadaikan dan mengambil gadaian ada aturannya dalam syariat supaya tidak terjerumus ke dalam transaksi riba atau transaksi yang fasid atau yang rusak dan tidak sah. Oleh karena itu penting kiranya kita mempelajari penjelasan berikut ini. Demikian nih. Ya karena memang ini utang piutang sekalian nih. Ini utang piutang, karena kalau utang piutang itu ya ini barang ribawi lah bahasanya ini. Kalau tadi itu berupa uang, kan demikian nih, berupa uang itu berarti ya mau tidak mau ini berarti kaitannya dengan unsur ribawi. Ya kalau ada lebihannya bisa jadi itu jadi transaksi riba. Demikian nih. Nah di sini sekalian beliau menyebutkan mengenai definisi rohan pergadaian. Karena beliau kalimat rohan itu kalau bahasa Arabnya rohnun, demikian. Ya karena ini bahasa Indonesia jadi rohan gitu nih, rohan aslinya rohnun, ar-rohnu, demikian nih rohan. Kalimat rohan menurut arti bahasa Arab adalah suatu ketetapan. Jadi rohan itu suatu ketetapan aslinya nih maknanya. Sedangkan menurut arti syar'i dalam agama adalah menjadikan suatu barang yang berharga sebagai jaminan dari suatu hutang untuk melunasinya ketika dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Jadi definisi rohan atau gadaian ini sekalian adalah menjadikan suatu barang yang berharga. Jadi barang itu berharga sebagai jaminan, watikotan, sebagai jaminan dari suatu hutang untuk melunasinya ketika dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Kemudian kata beliau, maka barang yang digadaikan harus berupa barang. Ya karena memang kan tadi bahasanya ya barang nih, menjadikan suatu barang, berarti ini harus berupa barang, berupa benda, barang yang berharga. Maka tidak sah jika berupa hutang, tidak sah nih. Misalnya hutang seseorang kepadanya dijadikannya sebagai sesuatu yang digadaikan dari hutangnya. Seumpama sekalian, Mas Kholis itu punya hutang sama saya 5 juta. Saya mau menghutang sama Mas Mustafa ini yang kaya raya ini. Saya mau menghutang sama beliau ini. Jaminannya apa?
jaminannya Nurholis punya hutang sama saya, itu jaminannya itu nggak bisa, karena hutang itu nggak bisa dijadikan jaminan, harus berupa barang, Jadi kan sebetulnya kalau nanti saya tidak bisa bayar kan bisa nagih ke dia, minta pelunasannya ke dia, tetap nggak bisa, alasannya harus berupa barang, bukan berupa hutang. Jadi barang yang berharga, ya nanti bisa apapun barang berharga, ini barang berharga, pokoknya sesuatu yang berharga, yang ada tamannya, ada nominalnya, demikiannya. Begitu pula tidak boleh juga dijadikan jaminan bos sekalian, kan tadi berupa barang nih. Maka kata beliau, begitu pula suatu kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebuah gadaian, karena sebuah kemanfaatan dapat hilang dengan sendirinya, sehingga tidak dapat dijadikan sebuah jaminan atau gadaian dari suatu barang. Kemanfaatan itu gini bos sekalian, karena terkadang bos sekalian kita ini di dalam bermasyarakat itu terkadang ya kita itu punya hak ngambil manfaat aja, tapi bukan kepemilikan, seperti mungkin hak jalan, jalan. Kita tidak punya akses untuk masuk ke rumah kita, akhirnya kita ini ya nempel ke orang, jadi kita itu ngambil, beli, bahkan boleh beli manfaatnya. Boleh beli manfaat, tapi manfaatnya itu alat takbir selama-lamanya. Seperti tadi, ini ada jalan. Sebenarnya saya itu tidak bisa untuk masuk ke rumah itu, tidak bisa, karena jalannya tidak ada, aksesnya buntu. Akhirnya beli itu. Ini cuma hak manfaat aja, bukan berupa barang yang bisa kita miliki, bukan manfaat, tapi selama-lamanya boleh kayak gitu nih. Nanti kan kemarin kita membahas tentang jual beli kan boleh juga yang demikian, karena intinya selama-lamanya, karena kan kita ngambil manfaat, karena kita gunakan itu selama-lamanya. Kemudian kemanfaatan tersebut kita gadaikan, nggak bisa nih, kemanfaatan itu kita gadaikan sebagai jaminan daripada kita ingin berhutang, nggak bisa. Atau mungkin maaf, terkadang bos sekalian kayak naungan, mungkin rumah kita itu di belakang, kita tidak punya sudah kayak terop, ini tidak ada nih, kayak serubung, kanopi tidak ada. Akhirnya terus sekalian kita butuh kanopi untuk kita bernaung mungkin di rumah. Maka juga itu sekalian, kanopi itu kita tempelkan di dindingnya orang, itu kan juga sama kemanfaatan, karena bisa jadi itu milik orang lain juga, karena nyambung ke tempat orang. Maka kemanfaatan itu sekalian, nanti ada sih sebenarnya di sini, nanti akan ada usul yang semacam itu. Nanti ada di belakang itu, nanti ada perihal penjabaran, perihal masalah semacam ini. Karena kita itu terkadang mengambil manfaat manfaat biar kita itu bisa berteduh dan seterusnya, mengambil manfaat walaupun itu bukan milik kita. Maka kalau kita jadikan itu sebagai jaminan, maka tidak cukup. Alasannya itu berupa kemanfaatan, bukan berupa benda yang berharga yang bisa dijual belikan. Demikian nilai itu kan tidak bisa nih, itu tidak bisa. Demikian sekalian. Kemudian kata beliau, dan barang yang dijadikan gadaian harus berupa harta yang dapat dijual belikan. Dengan kata lain, yang memenuhi syarat dijual belikan. Maka tidak sah menjadikan anjing yang dilatih, atau mungkin pupuk yang dari benda najis, alat musik yang diharamkan, begitu pula kulit bangkai yang belum disamak sebagai gadaian dari suatu hutang, karena hal-hal tersebut tidak sah dijual belikan. Kembali misalkan kita sedikit flashback sebentar nih tentang barang-barang yang boleh diperjualbelikan. Di antara persyaratan itu harus suci. Makanya di sini anjing itu kan tidak suci. Walaupun dia terlatih, anjingnya polisi mungkin yang harganya mahal, mungkin tetap tidak bisa, karena dalam agama itu tidak berharga. Karena kalau benda najis itu tidak berharga, makanya tidak sah dijual belikan. Demikian nih. Nah, di sini beliau mencontohkan beberapa benda-benda najis seperti pupuk, maksud pupuk sini pupuk yang terbuat daripada benda najis, tidak bisa. Walaupun pupuknya banyak, tidak bisa, karena itu bendanya najis, tidak berharga dalam agama. Makanya tadi barang yang sah digunakan untuk gadaian itu adalah barang yang berharga.
dalam agama. Yang maksudnya beragam itu apa? Yang memenuhi syarat-syarat barang yang diperjualbelikan dalam agama. Di antaranya harus suci, demikian ya. Maka tidak boleh itu semuanya. Atau mungkin alat musik yang haram, alat musik yang hukumnya haram. Ya sebetulnya yang melalaikan itu hukumnya haram. Kemudian dijadikan gadean, ya tidak bisa karena itu hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Demikian sekalian nih. Atau mungkin di sini kulit yang belum, kulit bangkai yang belum disamak. Oh ini kembalinya ke bab ibadah nih. Ini kembali ke bab ibadah. Jadi kita sekalian sebentar sekalian nih. Yang namanya hewan nih, itu kalau dia masih dalam keadaan hidup, maka hewan itu semuanya suci hukumnya. Semuanya suci kecuali anjing dan babi dan peranakan keduanya. Ya, kalau ada anjing dan babi peranakan keduanya, maka hukumnya najis walaupun dia masih hidup. Ya. Tapi kalau binatang yang lain, ya, maka semasa hidupnya hukumnya suci. Buaya suci, singa, serigala, semuanya suci kalau dia masih hidup, tanpa memandang apakah dia binatang yang bisa dimakan atau binatang yang tidak bisa dimakan. Asalkan dia bukan anjing dan babi dan peranakan keduanya, maka hukumnya suci. Maka hukumnya suci. Maka bos sekalian, hukumnya berikutnya, kalau dia mati menjadi bangkai, kalau dia mati menjadi bangkai, maka kita lihat, kita rinci terlebih dahulu. Kalau binatang tadi adalah binatang yang tidak bisa dimakan, maka secara otomatis hukumnya bangkai. Kalau bangkai maksudnya hukumnya najis. Demikian nih, kalau bangkai berarti hukumnya najis. Buaya tidak bisa dimakan, mati, maka secara otomatis hukumnya najis. Singa mati dia walaupun disembelih, disembelih Allahu Akbar kayak sapi, tetap najis karena tidak bisa dimakan. Tatkala dia mati pokoknya hukumnya najis. Demikian nih, ini bagi hewan yang tidak bisa dimakan. Begitu juga sama dengan binatang yang bisa dimakan. Bisa dimakan seperti sapi, binatang-binatang ternak, sapi, ayam, kambing, unta, binatang-binatang yang boleh dimakan. Apabila dia mati dan matinya disembelih secara syar'i, maka hukumnya suci. Berarti seluruhnya itu hukumnya suci, kulitnya, dagingnya suci semuanya. Beda halnya kalau tidak disembelih secara syar'i. Ada ayam mati belum disembelih mati, maka ayam itu hukumnya bangkai. Kambing mati belum disembelih, maka hukumnya bangkai, najis berarti. Intinya kalau ada hewan yang dihukumi najis, yang tidak dimakan belum disembelih najis, bangkai. Atau mungkin binatang yang tidak bisa dimakan mati dia, maka hukumnya najis. Maka yang najis tadi itu sekalian daripada bangkai tadi itu tidak bisa diapa-apakan, tidak bakal bisa menjadi suci karena memang najis. Oh najis tidak bakal bisa jadi suci. Kalau najis tidak bakal bisa jadi suci. Nah, maka di dalam binatang yang najis tadi itu masih bisa kita menjadikannya itu sebagai suci. Itu hanya di dalam masalah kulitnya aja. Makanya di sini ada pembahasan kulit bangkai. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci, bisa jadi suci apabila disamak, disamak. Tapi kalau sudah disamak, maka hukumnya jadi suci, tidak lagi najis. Tapi yang lain-lainnya, organ-organ yang lainnya, hukumnya najis itu selama-lamanya. Karena yang bisa suci itu cuma kulitnya aja. Berarti kalau mungkin maaf, yang bikin dompet dari singa, kulit singa atau kulit buaya, boleh enggak? Kemudian dibawa sholat, dompet tadi boleh, tidak apa-apa, asalkan disamak. Karena tak kala dia mati itu hukumnya bangkai. Tapi yang bisa dijadikan suci itu hanya kulitnya, itu pun setelah disamak. Demikian nih, disamak. Nah, makanya di sini kulit bangkai bahasanya. Kulit berarti kulit binatang yang sudah dihukumi bangkai. Tapi kalau yang kulit dari binatang sembelihan di hari raya itu tidak perlu disamak, sampai langsung makan itu tidak masalah, sampai langsung jadikan sate ya tidak apa-apa, tidak masalah karena secara otomatis hukumnya suci. Beda yang tadi ini, bedanya sudah dirincikan tadi. Intinya sekalian, kalau belum disamak, maka waktu itu ya tidak sah karena memang itu hukumnya najis.
Jadi kata beliau tidak boleh juga nih kulit bangkai yang belum disamak itu dijadikan garet. Tapi kalau sudah disamak maka tidak mengapa. Berarti itu sudah suci, berarti bernilai masih bernilai atau berharga dalam agama. Kemudian sekali lagi di sini beliau mengutarakan tentang hukum penggadaian konvensional. Penggadaian konvensional. Memang kata beliau mengambil suatu gadaian itu disyariatkan oleh agama Islam sebagai jaminan dari suatu hutang, sehingga jika yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang yang digadaikan itu dijual dan harganya digunakan untuk pelunasan hutangnya tersebut. Dan jika masih ada sisa dari harganya, maka dikembalikan kepada orang yang berhutang itu. Begitulah hukum yang berlaku dalam agama Islam. Jadi tadi Bapak sekalian, jaminan tadi itu kalau sudah jatuh tempo orangnya tidak bisa bayar hutang, maka jaminan itulah yang nantinya kita jual. Kemudian duitnya, harganya untuk melunasi hutangnya kepada kita. Kalau tadi seumpama maaf yang digadaikan itu motor, utangnya 5 juta. Tak kala jatuh tempo tidak bisa dia bayar hutangnya, kita jual motornya. Sekalinya motornya itu lakunya 7 juta. Maka bagaimana? Ambil yang 5 juta. Karena itu hutangnya dia kepada kita. Yang 2 juta ya kita kembalikan kepada si pemilik barang tersebut, si pemilik motor, si pemilik hutang, kita kembalikan. Tidak boleh kita ambil itu semuanya, tidak boleh. Itu sama halnya seperti transaksi sampai minjem 5 juta kembali 7 juta. Berarti itu transaksi riba, kan modelnya semacam itu kurang lebihnya. Makanya tidak bisa. Dalam agama ada gadaian itu ada, ya kayak gitu praktiknya. Tapi kalau di tengah-tengah kita kan tidak semacam itu praktiknya. Demikian ini. Kalau dalam agama Islam itu sebagai jaminan aja. Suatu ketika dia tidak bisa bayar, jatuh tempo, ya untuk pelunasannya bagaimana? Untuk pelunasannya yang ngambil dari barang gadaian tadi itu setelah kita jual. Kan demikian ini saudara sekalian, ini hukum gadaian aslinya itu kayak gini, tidak bercampur dengan model-model yang bisa menyebabkan transaksinya menjadi riba. Demikian. Kemudian selanjutnya, sedangkan kata beliau, penggadaian konvensional yang ada sekarang ini dan marak di mana-mana yang berslogan mengatasi masalah tanpa masalah. Ini slogan dahulu nih. Intinya semacam ini, mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal banyak masalahnya udah lagi. Banyak. Ini menimbulkan semua masalah sebetulnya. Cuma kan bahasanya halus sekali, nih. Orang tergiur, padahal setelah dia menggadaikan atau apa itu pusingnya luar biasa. Jadi kemudian kata beliau adalah batil. Adapun penggadaian konvensional yang ada sekarang ini itu batil, tidak sesuai dengan anjuran agama dan merupakan suatu penindasan dan kezaliman dan praktek riba bahkan, di mana disyariatkan dalam pengembalian hutangnya harus dengan bunganya, jelas nih. Dan jika sudah jatuh tempo lalu orang yang berhutang itu tidak dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut, maka barang-barang itu secara otomatis milik penggadaian tanpa dikembalikan sedikit pun dari harga barang gadaian tersebut tatkala dilelang nanti. Walaupun jelas pasti lebih dari kisaran hutangnya, pasti jelas lebih, karena memang orang gadaian pasti paham juga nih, sampean yang digadaikan apa, mobil, ya keluarnya cuma ini aja yang bisa dihutangkan, cuma ini aja, karena dia tahu sudah diprediksi sudah, ini mobilnya harganya 100, ya boleh minjem hutangnya 50 aja, 50 aja keluar, ini tidak bisa lebih. Kan gitu, sudah pintar, sudah mereka sudah ngerti, sudah lebih pintar daripada kita. Karena memang kayak gitu, ya tidak mungkin dia ngasih dengan harga mobil itu, tidak mungkin. Ya karena memang pasti dia rugi, tidak mungkin semacam itu. Ini setidaknya hukum yang di tengah-tengah kita itu semacam sekalian. Jelas itu tidak sesuai dengan hukum penggadaian yang betul-betul
disyariatkan di dalam agama. Jadi kalau kita di tempat pegadaian ini, siapa tahu tidak harus di pegadaian. Siapa tahu kalau kita sendiri ada orang ingin hutang sama kita lihat kayaknya orang ini agak juga itu mungkin agak gitu ya. Nah ya sudah, mana gadaiannya tidak apa-apa. Tapi tentunya ya tadi secara agama. Cuma kita jadikan jaminan aja. Kalau suatu ketika tidak bisa membayar, saya jual. Ya kita perlakukan sebagaimana seperti dalam agama ini. Jadi bukan hanya untuk gadai, tapi untuk kita terkadang tidak apa-apa. Karena memang kita dilihat kayaknya tidak bisa bayar utang nanti ini atau bagaimana. Oh dia bermasalah sama bininya gitu. Dia lagi konflik sama bininya. Nanti cekcok gini ya sudah. Pokoknya ada gadaiannya. Dia mau memberi utang tapi tidak apa-apa. Tapi tak kala kita memperlakukan atau transaksi gadaian, maka harus semacam ini pula lah setidaknya ini caranya setidaknya semacam itu Kemudian kata beliau sekalian di sini mengenai dasar hukum mengambil gadaian. Telah sepakat semua ulama akan bolehnya mengambil suatu gadaian dari sebuah hutang dengan dalil ayat dan hadis berikut ini. Boleh ibu sekalian, karena ini transaksi duniawi ya boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Kalau sampean sudah tahu resikonya ini kayaknya orangnya agak-agak sampai tidak ngambil gadaiannya tidak apa-apa, itu urusan sampean itu urusan sampean. Tapi kalau mau mengambil gadaian ya tidak apa-apa, gini tidak masa dibolehkan, diboleh karena memang ya sebagai bentuk jaga-jaga, siapa tahu kalau dia tidak bisa bayar. Yang jelas ini diperbolehkan akad semacam ini. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, farihanum maqbudah. Ada bahasa farihanun, itu dari kalimat rohan, farihanum maqbudah. Maka hendaknya ada barang-barang yang diserahkan berupa jaminan. Demikian tatkala kita transaksi utang piutang berutang atau menghutangi ya maka boleh kita meminta jaminan farihanum maqbudah. Jelas ini sekalian. Kemudian di dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin warahanahu dzir'ahu. Disebutkan di sini sekalian kata Sayyidah Aisyah yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli gandum. Jadi beliau itu pernah membeli makanan, membeli gandum dari seorang Yahudi dengan hutang, dengan cara berhutang. Boleh sekalian. Makanan kan ribawi, kemudian duitnya uang kan juga barang ribawi. Tapi masalahnya di sini beda jenis sudah beda jenis. Yang tidak boleh itu kalau sesama jenis, uang sama uang, emas sama uang karena sama jenisnya, sama jenisnya. Makanya kalau kita transaksi emas pastikan itu harus sesuai kontan dan seterusnya. Nah kalau makanan itu kan melompat ke sana, walaupun sebelumnya sama-sama unsur ribawi tapi kan beda anunya beda circle-nya, ini beda ininya, beda penjabarannya itu beda. Demikian makanya tidak mengapa kalau kita berhutang makanan, bayarnya nanti utang supaya mau kita beli makanan tidak bawa duit nanti hutang dulu berapa 200 atau 20.000 beli makanan 20.000 nanti bayarnya besok, tidak apa-apa, tidak salah karena memang ya itu berbeda. Sama beda halnya kalau itu sama jenis makanan sama makanan itu harus kontan, harus diserahkan langsung, tidak boleh nanti. Demikian sendirian sekalian. Kalau itu uang sama uang, kalau minjem duit kan berarti harus kembalinya duit sama kan, demikian bahasa semacam itu. Kalau mungkin nukar duit kan bisa juga menukar duit sama duit ya harus kontan nantinya. Demikian sekalian, ini diantara sekalian yang perlu kita perhatikan. Kemudian di sini Nabi itu pernah suatu ketika beliau itu membeli gandum dari seorang Yahudi dengan hutang
tidak langsung, dan beliau menggadaikan baju perangnya. Jadi baju perangnya sebagai jaminan. Jadi kalau nanti tidak bisa bayar hutang dengan waktu tertentu, maka ya baju besi inilah dibuat jaminan. Mungkin seorang Yahudi bisa menjualnya, kemudian nanti diambil haknya, kembalikan ke Rasulullah. Demikian ya. Jadi ada jaminan itu ada demikian ini, dan bahkan Nabi ya tadi tergadaikan baju perangnya. Demikian sekalian. Kemudian saudara sekalian, di sini kita bicara tentang rukun-rukun rohan pergadaian. Rukun-rukun pergadaian yang harus ada dalam transaksi pergadaian itu ada 5 hal sekalian. Ini sebagai berikut. Ada yang pertama namanya marhun. Marhun itu barang gadaian, yaitu barang jaminannya nih, itu namanya marhun. Ya kalau kita belajar ini dengan bahasa Arabnya itu enggak bakal keluar daripada kata dasarnya. Kata dasarnya itu rohana. Rohnun berarti marhun, ya berarti barang gadaian, barang yang digadaikan ya, barangnya, jaminannya, itu namanya marhun. Kemudian yang kedua itu ada rohin. Rohin itu kan berarti orangnya, orang yang menggadaikan. Berarti kalau orang yang menggadaikan dalam huruf adalah orang yang berhutang, karena yang menggadaikan itu adalah orang yang berhutang, kan demikian nih. Nah, berarti kalau rohin berarti orang yang berhutang, orang yang memberikan gadaian. Kemudian yang ketiga ada namanya murtahin. Murtahin itu orang yang diberi gadaian. Berarti yang diserahkan kepadanya gadaiannya, yang menerima gadaian. Yang menerima gadaian itu namanya murtahin. Dalam kurung berarti yang menghutangi, karena yang menerima gadaian tentunya dia yang menghutangi, namanya murtahin. Kemudian yang keempat ada namanya marhunun bihi atau marhunun bih. Berarti ini adalah hutangnya, hutangnya. Berarti kalau tadi itu jumlahnya 5 juta, berarti itu marhunun bih. Marhunun bih itu berarti 5 juta. Kalau marhunun, kalau tadi utang 5 juta, jaminannya motor, berarti kalau motor itu namanya marhunun, namanya marhun. Kalau marhun bih, ada bihinya, marhun juga tapi ada bihinya. Bihinya itu berarti hutangnya. Lebih lengkapnya, yang kelima adalah sehotnya, akadnya. Akad ijab dan qabulnya itu namanya sehot. Lebih gamblangnya sekalian, mari kita baca nih contoh dari transaksi rohan pergadaian ini. Sedangkan contoh gambarannya adalah sebagai berikut. Misalnya Amr mempunyai hutang kepada Z sebesar 1 juta. Misal Amr mempunyai hutang kepada Z sebesar 1 juta. Kemudian Amr berkata kepada Z, saya gadaikan rumahku kepadamu sebagai jaminan dari hutangku kepadamu sebesar 1 juta. Maka Z berkata, baik, saya terima. Nah, di dalam contoh ucapan di atas, itu Amr, dalam contoh tersebut adalah rohin, dia yang menggadaikan rumahnya, berarti dia yang berhutang. Jadi Amr namanya rohin, dan Zaid itu namanya murtahin, yang mengambil gadaian, yang menerima gadaian, atau dalam kurung yang menghutangi, yang menghutang itu Zaid. Kemudian hutang berupa uang 1 juta, sebenarnya intinya uangnya 1 juta nih. Nah, itu hutang yang berupa 1 juta, yang jumlahnya 1 juta, itu namanya marhunun bihi. Marhunun bihi. Sedangkan rumah yang sebagai jaminan, sebagai watiqatan tadi, itu namanya marhunnya. Marhunnya itu berupa rumah jaminan. Sedangkan ucapan Amr yang dia mengatakan, saya gadaikan kepadamu rumahku kepadamu sebagai jaminan dari hutangku kepadamu sebesar 1 juta,
K, Z mengatakan iya saya terima, itu semuanya namanya segot, ijab dan kabul. Itu harus ada ya sekalian. Itu tadi sekalian di antara gambaran contoh transaksi rohan ini yang dibenarkan. Jadi intinya harus ada marhun, jelas marhunnya, rohinnya ada, murtahin ada, marhunun bihi ada, dan segodnya pun juga harus ada. Demikian ya sekalian. Kemudian bagi sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, di sini kita bahas persyaratan di dalam marhun bihi atau marhunun bihi, yaitu hutangnya. Hutang ya berarti kalau tadi itu yang berupa 1 juta. Maka apa aja Bapak sekalian syarat dalam marhun bihi ini? Kata beliau, adapun syarat-syarat dari hutang yang akan diambil gadaian sebagai jaminannya adalah sebagai berikut. 1. Mengambil gadaian itu sebagai jaminan dari suatu hutang dan bukan jaminan dari suatu barang. Jadi hutang tadi itu Bapak sekalian mengambil gadaian itu sebagai jaminan dari suatu hutang. Jadi mengambil jaminan itu mengambil gadaian itu sebagai jaminan dari suatu hutang dan bukan jaminan dari suatu barang. Kata beliau, maka tidak sah mengambil barang gadaian dari suatu barang, misalnya sebagai jaminan dari barang yang dipinjamkan atau disewakan. Ada orang mungkin meminjam barang, kemudian minta gadaian, minta jaminan. Tidak bisa juga karena ini ya berupa pokoknya jaminan ini berupa gadaian ini berupa jaminan daripada hutang, bukan jaminan daripada suatu barang, baik itu barang yang dipinjamkan atau yang disewakan. Demikian sekalian ya, mungkin kita ini lanjut nanti lagi, kayaknya sudah mulai suntuk ini, sudah mulai suntuk karena agak terlalu lama nanti pembahasan semacam itu sekalian. Mungkin ini karena nanti ini agak sedikit panjang juga persyaratan ini, insya Allah kita akan ulang nanti sekali di dalam pertemuan yang akan datang. Dan kayaknya ini hampir mendung juga ini hujan ini, karena 5 menit lagi ini jam 6 Bapak sekalian Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak sekalian? Marhaba. Kalau kita ini membeli barang yang lelangan di pegadaian itu guru apa hukumnya kira-kira? Ya sebetulnya sekalian kita membeli barang tersebut kan kita transaksinya sama penggadaian, dan itu penggadaian itu sebenarnya berhak untuk menjual, kan tadi sama kayaknya ada orang gadaikan barang ke kita, dia mau hutang ke kita, mau berhutang dengan kita, kemudian kita minta gadaian. Ya posisinya saya ini menjual barang gadaian saya, karena saya tadi membeli barang gadaian di tempat lelang, berarti sebenarnya saya itu transaksi dengan kita tadi sebetulnya kayak gitu juga gambarannya. Jadi kalau ditanya boleh, ya boleh, karena kita transaksinya kepada dia transaksinya ini. Adapun nanti prakteknya dia dengan orang yang bersangkutan, orang yang berhutang dengan dia, praktek itu kan urusannya dia dengan dia. Demikian yang jelas sebenarnya tatkala kita jual beli itu betul-betul punyanya dan seterusnya. Ini persyaratan di dalam jual beli. Mungkin demikian sekalian. Pak Haji. Terus yang masalah pegadaian tadi yang misalnya kita jual yang digadaikan itu lebih, terus lebihnya itu kita kembalikan ke yang berhutang. Terus bagaimana kalau misalnya kita menjual terus harganya kurang dari gimana? Berarti kalau memang kurang ya dia berhutang dengan kita masih. Jadi masih berhutang masih berhutang. Kan terkadang kita ngambil jaminan itu daripada ada jaminan lain, daripada tidak ada barang yang ini aja sudah diuntit, ini aja sudah dipegangi. Tidak masalah tidak masalah. Cuma terkadang kalau kita di hukum penggadaian di lain itu biasanya sudah bisa memprediksi harganya sekian, nanti keluar hutangnya itu cuma sekian aja, berani mengutangi kan demikian. Intinya kalau tadi sudah sekalian, tatkala barang gadaian itu dijual kemudian harganya lebih daripada hutang, maka lebihannya itu jelas dikembalikan kepada orang tersebut. Kalau yang kurang berarti dia kurang juga, masih berhutang dengan kita. Mungkin demikian sekali ini yang bisa dipahami.
Mungkin itu dulu sekalian. Ingat kayaknya mau hujan ini dan jauh nanti. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Insya Allah kita akan sambung nanti sekalian masuk afiyah. Hakadan ini, mari bapak sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.